Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada ikhwanul mukmin yang saya cintai dan saya banggakan, bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam acara menjelaskan bagaimana makna santri. Baiklah, santri itu terbagi dua. Santri artinya adalah seorang anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren, itu namanya santri. Yang kedua, santri itu seorang muslim mukmin yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yang istiqomah selalu berbuat kebaikan, itu juga namanya santri. Lalu kepanjangan apa, definisi apa dalam tulisannya terkandung makna santri itu? Santri yang pertama adalah huruf S, sa artinya saatirul uyub, N yang kedua adalah namanya nasibul ulama, kemudian yang ketiga ta, huruf T artinya tarikul ma'asi, dan yang keempat adalah R, rohibu fil khairat, yang kelima terakhir I adalah ikhlasul amal. Saatirul uyub, nasibul ulama, kemudian tarikul ma'asi, kemudian rohibu fil khairat, yang terakhir ikhlasul amal. Apa artinya semua dari kepanjangan itu, singkatan itu? Sa artinya saatirul uyub, artinya seorang santri itu tidak boleh membicarakan aib diri, aib keluarga, bahkan aib orang lain. Bahkan menjauhi yang namanya perbuatan ghibah maupun namimah. Itu namanya saatirul uyub. Jadi harus ditinggalkan, tidak boleh menghibah, menjelek-menjelekan orang lain, saudaranya, bahkan keluarganya, itu tidak boleh, namanya itu saatirul uyub. Itulah yang pertama. Kemudian nasibul ulama, santri itu adalah sebagai penerus atau pengganti para ulama, sehingga santri itu harus betul-betul menambah ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Jangan hanya puas mendapat ilmu yang ada di pesantren saja, harus setelahnya harus digali, dicari yang lebih banyak, yang lebih luas lagi, sehingga menjadi seorang santri yang betul-betul bisa mewakili sebagai ulama. Karena nasibul ulama, santri adalah sebagai wakil atau penerus perjuangan para ulama. Kemudian tarikul ma'asi, tarikul ma'asi artinya santri itu harus menjauhi maksiat, harus meninggalkan maksiat, bahkan jangan melakukan maksiat, baik yang terselubung, tersembunyi maupun secara terang-terangan. Karena santri itu sebagai contoh para pengikut kita, para teman-teman kita, adik-adik kita, sebagai contoh agar selalu berbuat baik, yaitu tarikul ma'asi, meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Kemudian rohibu fil khairat, artinya santri itu menyukai, mencintai kebaikan, bahkan selalu berbuat baik. Bila mana ada sesuatu kegiatan tentang kebaikan, tentang keagamaan, maka senanglah mendukungnya, bukan sebaliknya. Itu namanya mencintai kebaikan dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berpikir, maupun apa saja tentang kebaikan yang berkaitan dengan agama, tentang diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah I, ikhlasul amal. Nah, santri itu harus ikhlas dalam beribadah, dalam beramal soleh, maupun dalam melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Tidak boleh riak, tidak boleh pamer, dan tidak boleh membanggakan diri. Nah, ikhlasul amal yaitu bisa beramal dengan satu, bil makol, dengan ucapan, kemudian bil mal, dengan hartanya, ketiga dengan biljah, dengan pengaruhnya, dan yang keempat adalah dengan bil badan, yaitu dengan tenaganya. Jadi santri itu selalu beramal baik dengan ikhlas. I artinya ikhlasul amal, amal berbuat baik, amal soleh, amal ibadah, kemudian beramal berupa bil makol, bil mal, biljah, maupun bil badan, tenaganya. Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga memahami apa yang saya katakan, yaitu santri. Yang pertama adalah saatirul uyub, nasibul ulama, tarikul ma'asi, rohibu fil khairat, kemudian ikhlasul amal. Itulah santri. Seorang santri harus sesuai dengan apa yang makna santri. Bila mana seorang santri tidak sesuai apa yang terkandung makna dalam kata santri itu, maka itu bukanlah santri. Begitu, semoga paham apa yang dapat saya sampaikan.
Saya sampaikan mohon maaf bila mana ada suatu kata yang kurang berkenan. Demikianlah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.